Udah mulai. Halo semuanya, balik lagi di udah mulai. Titik tengah pop. Belum ada. Udah nih pokoknya. Udah. Halo guys. Oh guys. Kenapa jadi lemas banget? Jadi gini. Selama kita UAS itu kita ngerasain sesuatu hal yang menurut kita tuh bisa dibilang luar biasa lah ya. Karena biasa dalam hal apa nih? dulu Oh. kita briefing dulu. Oke. Kita merasakan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika kita UAS yang kadang nilainya suka anjlok gitu. Nah, di tahun ini kita merasakan sesuatu hal yang wah, ternyata mudah ya gitu. Wah, mudah ya. Iya. Karena apa tuh mudahnya? Nah, jadi mudahnya ini yang sebenarnya mau kita bahas di titik tengah. Mudahnya ini. Apa sih? Itu dia. Apa? Ada satu teknologi terbaru yang digadang-gadang akan menggantikan manusia di masa depan. Betul. Tapi menurut gue sih itu malah menjadi apa ya? Batuk-batuk orang. Itu akan mempermudah, menurut gue ya sebagai mahasiswa nih, itu mempermudah jalannya kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan contoh seperti ujian yang kemarin kita lakukan. Ya, hari ini kita akan membahas artificial intelligence atau yang biasa disebut AI, atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Nah, kenapa sih dengan kecerdasan buatan ini? Betul. Ada apa sih? Kenapa kok bisa kita bilang itu memudahkan kita berdua untuk menjalankan ujian akhir semester ya, atau bisa dibilang luas? Karena gini, tapi gue tidak membenarkan ya. Maksudnya gini, kita sebagai mahasiswa itu ketika mengerjakan UAS, kita merasa kalau kita dibantu sama AI, kita mencari jawaban bisa lewat AI, kita mencari codingan atau apapun itu kita bisa nanya ke AI. Contoh ChatGPT, Google Bard, atau misalkan kalian kalau yang bagian anak IT tahu yang namanya blackbox.io. Dan banyak banget AI yang bisa ngebantu atau meringankan pekerjaan kalian gitu. Dan juga bisa juga jadi satu sumber yang buat kalian cari informasi gitu. Yeah. Selama ini kan kalau kita terpakunya adalah tanya tuh sama Mbah Google gitu. Tanya tuh sama Google gitu. Kalau sekarang mungkin AI itu bisa jadi salah satu yang bisa kita cari informasi lewat AI itu gitu. Bisa jadi kayak search engine juga jadinya. Iya, tapi mungkin lebih tepatnya alternatif lah ya. Alternatif. Jalan alternatif lain selain kalian nyari di Mbah Google itu. Tapi perlu ditekankan lagi kalau memang sebenarnya AI seperti ChatGPT, Google Bard, Microsoft Edge, Bing terus itu tidak bisa secara 100% kalian copy paste apa yang ada di situ gitu. Contoh kayak kasus kemarin ada anak SMA atau anak SMP gitu. Pertanyaan ada guru memberikan pertanyaan di situ karena dalam bahasa Inggris. Artinya tuh jelas apa agama kamu atau apa gitu loh. Gua lupa ingat. Iya. Makanya jawabannya si AI itu bercerita kalau gue ini sebagai AI gue nggak punya agama gitu. Dan itu kan maksud gue bertolak belakang nih dengan pertanyaannya. Maksud dari pertanyaannya kan lu ditanya jelaskan tentang agama lu misalkan. Tapi si AI menjawab kalau gue tuh nggak punya agama. Ya make sense, masuk akal karena memang AI itu tidak punya agama gitu. Karena sebenarnya terlepas dari mungkin orang yang ngopi itu bakal ngerasa AI-nya kok kayak begini, sebenarnya bukan salah AI-nya. Bukan salah AI-nya, tapi salah orangnya. Salah orangnya. Gimana kita ngasih apa perintahnya ke dia. Dan kita kan sebagai yang penginput datanya, kita juga harus perlu mendetail. Jadi ibaratnya itu AI itu adalah sebuah program yang udah
sebuah apa sih kecerdasan buatan lah kita bilang wadah lah, satu wadah. Di satu wadah yang udah diisi. Ya udah diisi, tapi dengan pengetahuan. Tapi belum secara penuh dia mengerti akan semuanya. Makanya kenapa dibilang kecerdasan buatan gitu. Contoh misalkan kita ingin membuat suatu laporan lah gitu. Nah di situ kita nggak bisa cuman bilang buatlah laporan gitu, nggak bisa, karena dia akan terlalu menguniversalkan laporan itu secara apa yang dia tahu gitu. Tapi kalau misalkan perintahnya lebih detail, buatlah laporan tentang ini dengan tema ini gitu. Nah itu kan kita memberikan apa ya, nih lu buat satu, tapi gua kasih tahu nih clue-cluenya apa aja. Nah di itu bakal belajar, user maunya gini, oh gua keluarin kayak gini gimana. Tapi kalau misalkan menurut kita sebagai user kurang nih, tambahin lagi fungsinya, perintahnya kurang nih gini, coba lebih ini lagi, atau nggak coba lebih jelas lagi, coba lebih detail lagi gitu. Simpelnya seperti ini pandangan AI, ibaratnya sebuah perpus yang udah diisi sama buku-buku. Ketika lu pengen butuh sesuatu dari buku atau nyari apapun, nah lu pasti ke perpus kan. Nah cuman sekarang kayak bentuknya perpus ini dibikin jadi digital dan dia itu bisa komunikasi sama kita. Kalau perpus kan kita dateng terus kita yang cari sendiri, searching gitu, apa yang pengen kita ambil gitu. Nah kalau sekarang ini kita cuma nyebutin aja apa yang perlu kita mau tahu gitu, ntar AI yang nyajiin gitu. Tapi perlu diperhatikan juga poin-poin yang kita sampaikan di AI itu gitu, karena banyak banget data-data yang dikasih keliru gitu, dan kita mungkin harus kayaknya ini kurang pas deh, harus pilih-pilih lagi gitu. Jangan mentang-mentang udah AI udah kecerdasan buatan gue udah yakin, jangan juga gitu. Karena kenapa nggak begitu, ada beberapa ujian pilihan ganda yang kita lakukan itu dia tidak memberikan jawaban 100% benar. Misal dari 10 pertanyaan itu paling yang benar cuma 8 atau 7 gitu, dan itu tidak semuanya benar. Tapi apakah kita istilahnya terus menggunakan itu? Ya terus, tapi bukan untuk patokan sebagai apapun yang dijawab sama AI itu pasti benar, enggak. Tapi jadi pembelajaran juga buat kita. Dan salah satu referensi untuk kita kalau kita ingin mengerjakan suatu hal, misal seperti satu project atau apapun itu bisa menjadi referensi. Kalau si ChatGPT mengeluarkan code itu bentuknya kayak gini, masih bisa kita modifikasi, bukan ya udah begitu aja, enggak kayak gitu. Itu yang kita pelajari selama UAS menggunakan AI. Tapi apakah benar mengerjakan UAS dengan AI? Betul. Bener nggak? Menurut lu? Benar. Tapi kan banyak orang yang menganggap itu adalah curang. Gini, kalau misalnya dibilang lu ngerjain UAS harus di tempat gitu, dan lu harus close book, tapi lu malah ke ChatGPT, AI lain gitu-gitu, ya itu udah jelas salah. Ya. Dan gua sama Cahyo kebetulan UAS gua adalah sebuah project yang dimana memang harus membuat sistem informasi. Salah satunya, contoh kayak gua di situ buat satu aplikasi, kita buat game. Dan ada juga yang gua sebutin tadi, kita ada satu ujian pilihan ganda yang memang diperbolehkan untuk open book dan cari di Google bagaimananya. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada, dan terutama AI, karena kita juga ngelihat kayak kalau pakai AI pengen tahu nih jawabannya gitu, buat nilai juga ke kitanya gitu. Gua baca itu kalau ngerjain UAS tuh barengan, kita berbarengan, dan kadang kita jimit ya. Kita jimit. Pasti. Dan kenapa gue bilang AI itu hanya bisa dijadikan referensi? Contoh kayak Google Bar. Gue pernah menggunakan Google Bar beberapa kali. Setiap lu memberikan pertanyaan ke Google Bar, Google Bar akan memberikan paling tidak 5-6 jawaban yang berbeda. Tapi dia bakal ngasih tauin ini jawabannya ini gitu. Tapi di atasnya itu bakalan ada beberapa tab yang ngasih tahu kalau jawabannya A itu yang ini, kalau jawabannya B itu yang ini, kalau jawabannya C itu yang ini gitu. Berbeda-beda. Jadi banyak pilihan lah gitu. Bentar ya guys, kita cut dulu.
Jadi banyak banyak pilihan yang bisa kalian pilih gitu. Tapi bercabang bukan, gitu, iya ya? bercabang. Tapi bukan semua jawaban benar. Google Bar itu hanya memberikan kalau jawabannya A tuh isinya ini, kalau jawabannya B itu isinya ini. Maksud, isi dan penjelasannya. Kalau jawabannya C tuh ini, kalau jawabannya D tuh ini, gitu. Nah, balik lagi. Sebenarnya dia kayak memberikan opsi gitu. Iya. Jawaban lu tuh maunya ke apa? Cuman lebih detail. Cuman balik lagi. Kalau misalnya lu nggak pengen dikasih pilihan banyak itu ya spesifik banget harus nanyanya. Iya, harus nanya spesifik banget. Poin yang kayak Cahyo tadi bilang gitu, kayak lu pengen bikin apa tadi, laporan apa yang pengen lu bikin gitu. Terus lu jelasin rinciannya apa yang perlu di situ disebutin gitu, poin-poinnya apa, sebabnya apa gitu. Jadi pas dia ngeluarin itu udah tinggal kita baca ulang lagi dan kalau cocok ya udah kita review, kita revisi dan kita tambahin lagi nanti ya revisi ya, gitu lah. Gak semerta-merta langsung copy paste gitu. Anaknya tuh ceteral V banget. Ya karena gimana ya, kita ngelihatnya orang tuh berspekulasi kalau AI itu pasti benar sih. Contoh yang kita satu masalah itu tuh, yang mereka tuh ditanya apa, dijawabnya apa gitu. Walaupun ini bener, apa yang ditanyain sama tuh anak bener, nggak salah. Cuman pertanyaannya itu kan bukan untuk AI, tapi untuk kita. Gitu loh. Yang pertanyaan itu tuh gue lupa pakai bahasa Inggris lah intinya. Dan juga tolonglah K-popers gitu, jangan nanya aneh-aneh lah ke AI. Nomor jungkook. Emang ada? Ada mesti. Oh, gitu. Gue nggak tahu. Tolong buat belajar ya. Ya nggak semuanya Pak bisa dicari dengan AI lah. Kalau misalkan AI sepowerful itu bahaya, gitu. Sampai bisa nyari nomor telepon Jungkook itu kan luar biasa gitu. Apalagi kalau misalnya sampai yang kayak AI tutorial GB pahala, nggak bisa. Gitu. Ada juga GB pahala. Gimana kalau di Minecraft kita GB level, iya masuk akal. GB pahala gimana? Ternak cicak dibantai gitu. Gak juga. Kita di sini menggunakan AI itu secara bijak lah. Tidak sesuai porsi. Iya, sesuai porsi, sesuai kebutuhan. Kayak misal, banyak sih kita contoh gitu, kalau kita bingung codingnya apa, kita bisa nanya ke AI gitu. Oh gini dia buatnya, oke bisa kita pakai copy paste. Tapi kalau biasanya nih ketika lu buat codingan, lu nanya codingan ke AI, ketika lu taruh di di codingan lu tuh biasanya ada yang error. Biasanya itu pengalaman gua sama Nopal itu. Dan dia kesimpulannya kalau misalnya ditanya, jadi gimana bang, AI itu jujur sangat membantu gua, sangat membantu gua dalam gua mengerjakan tugas atau memang gua butuh referensi gitu. Dan kebetulan kita ini kan mau masuk semester 10. Oh iya, kita sebentar lagi mau masuk semester 10 nih guys. Dan kita ngambil TA, gua ngambil TA gitu. Dan kayaknya untuk cari referensi jurnal atau apapun, kayak mungkin kita bakalan coba pakai AI juga nanti ya. Iya, kita mungkin banyak menggunakan AI, AI banyak terlibat lah di tugas akhir kita gitu. Mau baik itu dari pencarian data atau apapun lah pokoknya kita pakai. Tapi balik lagi, tidak semerta-merta semua yang dikasih tahu AI kita taruh di tugas akhir kita. Itu namanya. Pokoknya ya tuh kalian harus ngecek tuh, jangan malas baca gitu, gitu. Jangan malas baca lah. Kalian bisa istilahnya studi banding lah. Antara AI ini dengan AI ini, bagaimana jawabannya, apakah sama, apakah berbeda, apa perbedaannya. Itu masih banyak lah yang bisa kalian itulah. Pokoknya intinya banyak referensi, harus banyak referensi, banyak banyak baca percaya sama satu jawaban langsung lo copy paste dibaca lah semuanya gitu. Dan kita di semester depan ini karena kita pengen ngerjain TA, dan kita paling ngerjain TA ya kalau nggak di rumah, paling kita mau cari suasana di luar. Dan ada kita tuh sudah merencanakan satu project untuk titik tengah itu, karena base kita itu ada di titik tengah. Maksud gua kita tuh di titik tengah kan ingin bercerita lah ya tentang kehidupan kita sebagai mahasiswa tingkat akhir
Kalau kalian bisa baca di deskripsi channel kita, itu adalah kita berdua gitu. Nah, di kesempatan ini, di posisi kita yang sudah semester 10 ini, kita akan mencoba memberikan pengalaman kita berdua mengerjakan tugas akhir dari awal sampai kita sidang terakhir. Dan semoga kalau memang tepat waktu, kita akan buat satu project itu dari awal kita buat TA sampai kita wisuda. Kita pengennya kayak gitu. Gimana rancangannya tungguin aja. Tungguin aja. Bakalan sebutin. Ntar kita mungkin ya kita bakal ada briefingnya dulu. Kita bakal buat konsep. Jadi gimana kita buatnya, mengabadikan momen-momen kita mengerjakan TA sampai lulus nanti. Betul. Gimana kita stresnya, gimana kita hampir mati, gimana kita nangisnya, gimana kita dihajar sama dosen. Dihajar ini adalah gimana pertanyaan-pertanyaan ya kan. Habis itu yang kelima adalah gimana kita nge-stuck nanti tiba-tiba di tengah. Seperti itu kurang lebih. Nanti itu bakal kita ceritakan full semuanya di titik tengah. Oke lah. Gitu. Ya, mungkin untuk pembahasan AI segitu aja. Dan kita sudah memberikan teaser kalau sebentar lagi kita akan semester 10, kita mau masuk ke semester 10 dan kita akan mempunyai project di semester 10 juga. Betul. Untuk titik tengah. Oke guys, tunggu video-video selanjutnya. Gue Cahyo. Oh iya. Gimana sih? Kita apa? Thanks for watching dulu. Iya udah, thanks for watching. Gua Cahyo, gua Nopal. Yang dari titik tengah. See you on next video. Dadah. Peace. Peace ya. Udah. Sampai bawah. Sampai bawah.